Halo nakama, jumpa lagi di Kapten Anime. Setelah hampir 1 minggu, teman-teman Opoler kekurangan asupan nutrisi dari susu cap gantung karena menunggu munculnya spoiler One Piece. Akhirnya, spoiler resmi dari manga One Piece chapter 1018 sudah rilis dan pastinya udah bisa kita grepe-grepe bersama-sama. Dalam One Piece chapter 1018 ini sepertinya masih akan berfokus pada pertarungan antara Jinbe dan Wushu. Hal ini dibuktikan dengan judul yang diberikan pada chapter 1018 kali ini, yaitu berjudul Jinbe versus Wushu. Nah, teman-teman Opoler semua pasti ingin tahu apa yang akan terjadi dalam pertarungan Jinbe dan Wushu di chapter ini. Dan pastinya penasaran juga tentang kelanjutan penjelasan dari Wushu mengenai misteri buah iblis Gomu Gomu no Mi. One Piece chapter 1018 kali ini akan dibuka dengan menampilkan seonggok Tama, yang mana karena pidato singkat Tama selaku kepala lorong dan mengajak para gifters untuk membantunya melawan Kaido, maka saat ini Tama menjadi target dari semua anak buah Kaido yang tidak memakan Kibidango miliknya. Tama telah membuat para gifters menjadi berpihak kepadanya, sehingga membuat anak buah Kaido yang lain merasa sangat marah dan berniat untuk menggengbeng Tama dengan tertib. Tetapi di sini untungnya para gifters dan para headliner yang sebelumnya sudah memakan Kibidango milik Tama melakukan inisiatif untuk melindungi masternya dari kepungan anak buah Kaido yang lain. Dilihat dari kondisinya, sepertinya akan ada pertarungan kecil-kecilan antara para gifters melawan Blazers dan Whiters yang masih berpihak kepada Kaido. Di sisi lain, Tama dan Nami kemudian menaiki punggung dari salah satu headliner, yaitu Speed. Tujuan Nami di sini adalah mungkin untuk membawa Tama pergi jauh dari medan pertempuran. Lalu di saat yang sama terlihat sosok God Usopp yang tiba-tiba muncul dan meminta izin kepada Speed agar dia juga diperbolehkan untuk naik ke punggungnya. Selanjutnya, dalam chapter ini akan diperlihatkan sebuah percakapan antara Nami dan Zeus. Nami mengatakan kepada Zeus kalau saat ini mereka sudah menjadi teman. Mendengar perkataan Nami ini, Zeus pun terlihat sangat bahagia. Dengan demikian, sudah bisa dipastikan kalau Nami tidak akan lagi menjadi beban di kru bajak laut topi jerami. Karena sekarang, Nami udah memiliki serangan petir yang sangat kuat dari tongkat Climb Attack yang sekarang sudah menyatu dengan Zeus. Dalam panel selanjutnya akan memperlihatkan kembali sosok anggota CP0 yang sebelumnya menjadi komentator dangdut dalam perang ini. Dalam chapter 1018 kali ini, para anggota CP0 masih akan memberitakan dan menganalisa jalannya perang yang berlangsung di Onigashima. Mereka akan memprediksikan situasi perang saat ini setelah para gifters membelot ke kubu pasukan aliansi topi jerami. Tapi dalam panel ini tidak dijelaskan secara detail perubahan situasi perang antara kedua kubu ini. Dan bukan hanya itu saja, anggota CP0 juga terlihat menyebut nama Wushu, si kucing garong. Pada chapter sebelumnya, sudah kita ketahui kalau Wushu memang merupakan salah satu mantan anggota CP9 yang kemampuannya setara dengan Rob Lucy. So, wajarlah kalau anggota CP0 tahu banyak hal tentang sosok Wushu ini. Tapi sayangnya tidak dijelaskan secara rinci apa sebenarnya yang sedang mereka bicarakan tentang sosok Wushu. Selanjutnya, momen yang sangat ditunggu-tunggu dalam chapter 1018 ini adalah tentang pertarungan antara Jinbe, The Iwakman, dan Wushu, The Meong. Sepertinya dalam chapter 1018 kali ini, hampir setengah chapter akan diisi dengan pembahasan mengenai pertarungan dari bekas anggota CP9 dan bekas anggota Shichibukai ini.
Dalam panel ini akan diungkapkan kalau Wushu menyalahkan si Jackie alias Shanks. Sebab karena ulah dari Shanks yang telah mencuri buah iblis Gomu Gomu no Mi saat berada di bawah pengawalannya. Sehingga karena ulah Shanks itu membuatnya dipenjara oleh pemerintah dunia. Maka hal ini jugalah yang menjadi alasan Wushu sampai membenci Luffy. Ditambah lagi saat ini Luffy lah pemilik topi jerami yang dulunya dikenakan oleh Shanks. Nah, dari perkataan Wushu tadi sudah dipastikan kalau Shanks lah yang nyolong buah Gomu Gomu. Sepertinya buah Gomu Gomu ini sangatlah penting. Sampai-sampai Shanks turun tangan sendiri untuk mencurinya. Mungkin ada misteri besar yang disembunyikan dari kasus buah Gomu Gomu ini, sehingga membuat bajak laut sebesar Shanks sampai terlibat di dalamnya. Selanjutnya ada seencrit flashback tentang pengalaman Wushu selama berada di penjara. Dia bercerita kalau dulu dia pernah mendengar cerita tentang pertarungan legendaris Dewa Matahari dari seorang penjaga, dan dikatakan kalau cerita tentang Dewa Matahari itu berhubungan dengan budak. Wushu juga menjelaskan karena mendengar cerita itulah dia dapat bertahan hidup di penjara. Kemudian dijelaskan juga kalau penjaga yang menceritakan kisah tersebut kepada Wushu menghilang secara tiba-tiba, dan hal tersebut yang membuat Wushu memutuskan untuk melarikan diri dari penjara. Lalu Wushu bertanya kepada Jinbe yang merupakan mantan kapten dari bajak laut Matahari tentang suatu cerita mengenai mantan budak yang memberontak dan memutuskan untuk menjadi bajak laut. Tetapi dalam panel ini tidak dijelaskan secara rinci apa jawaban atau respon dari Jinbe mengenai pertanyaan tersebut. Mungkin saja Jinbe akan merahasiakan apa sebenarnya yang telah terjadi pada peristiwa waktu itu. Kemudian pada akhir panel di chapter 1018 kali ini akan diperlihatkan sebuah kejadian yang sangat seru. Jinbe mengeluarkan sebuah jurus baru untuk menyerang Wushu. Nama dari jurus baru Jinbe ini tidak dijelaskan dalam spoiler. Tapi yang pasti jurus baru Jinbe ini sangatlah kuat, dan sepertinya Wushu akan kalah dengan jurus baru milik Jinbe ini. Nah, itulah yang menjadi adegan penutup dalam One Piece chapter 1018 kali ini. Dan buat teman-teman Opoler semua, akan ada kabar gembira dari Akang Oda, yaitu untuk minggu depan One Piece libur. Oke, cukup sekian dulu ya nakama. Tetap stay terus di channel ini agar kalian nggak ketinggalan informasi paling update tentang One Piece yang akan Abang Kapten bagikan untuk kalian semua. Dan pastinya jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.